ini agar penyerahan ini benar-benar bisa sampai kepada sasaran, yaitu tangan Tuhan yang penuh kasih sayang dan kemurahan. Saya akan membaca surat penyerahan anak Gereja Pantekosta Tabernakel dengan nomor 691 /TA/T/97. Telah diserahkan dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 2 Februari 1997 di hadapan sidang jemaat di Gereja Dharma Putra 1 nomor 18 Surabaya. Seorang anak bernama Leoni Tesalonika Herminanto, lahir di Surabaya tanggal 12 Agustus 1996, alamat Banyu Urip Kidul 1D7 Surabaya. Ayah Sugeng Herminanto dan Ibu Maria Yulia Stuti. Penyerahan dilayani oleh Pendeta Pong Dongalemba atas nama Gereja Pantekosta Tabernakel Surabaya. Tertanda dan cap Pendeta Pong Dongalemba, dan surat ini nanti akan saya serahkan seusai acara penyerahan anak ini. Saudara Sugeng dan Ibu Maria, mohon perhatian. Penyerahan ini akan kita dasarkan dalam surat 1 Petrus pasal yang kelima. Surat 1 Petrus pasal yang kelima ini surat tentang penggembalaan. 1 Petrus pasal yang kelima, kita membaca ayat yang ke-6 dan selanjutnya beberapa ayat yang saya akan baca. 1 Petrus pasal 5 mulai ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara-saudaraku, suatu tindakan bijaksana untuk kita sekarang di masa di mana percobaan yang akan melanda seluruh dunia ini sedang berjalan. Bagaikan singa yang mengaum-ngaum dan mencari siapa saja yang dapat ditelan. Saudara-saudaraku, suatu sikap bijaksana adalah menyerahkan diri kepada Tuhan. Semacam penyerahan anak ini bagi kita bukan hanya suatu upacara atau acara yang sering kita ikuti bahkan hampir setiap minggu, tetapi ini harusnya membaharui akan ingatan kita terhadap penyerahan diri kita kepada Tuhan. Pada ibu dan ayah dari anak ini, saudara-saudaraku, kita banyak berusaha mencari nafkah untuk sandang, pangan, dan sebagainya. Tapi di samping itu jangan lupakan tentang keselamatan hidup ini. Bukan hanya keselamatan secara badani, tetapi juga sampai kepada keselamatan rohani. Jalannya sama, adalah penyerahan kepada Tuhan. Sementara musuh yang digambarkan di sini di bumi bagaikan singa yang begitu terkenal galaknya, disertai dengan segala kegiatan-kegiatan yang akan menelan, akan menghabiskan kehidupan umat manusia. Demikianlah si setan yang sedang berjalan berkeliling, saudara-saudaraku, untuk menyeret siapapun yang lengah, siapapun yang tidak berjaga-jaga, siapapun yang hidup tanpa berada dalam tangan Tuhan. Bagaikan seekor domba
di tengah-tengah serigala. Demikianlah kehidupan kita di hari-hari ini. Saudara-saudaraku, dan Tuhan sudah nyatakan itu, hendaklah kita bijaksana. Sikap yang sangat bijaksana adalah menyerahkan diri kepada Tuhan. Di sanalah terjadi suatu perlindungan yang besar. Anak kecil ini dia tidak dapat membela dirinya. Anak kecil ini tidak punya kekuatan. Tetapi kalau anak kecil ini diserahkan kepada Tuhan, maka suatu kekuatan yang luar biasa dari Bapa di surga, dari anak laki-laki itulah Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus, dialah yang akan memelihara dengan kekuatan yang tidak tertandingi. Demikian penyerahan anak ini semoga menjadi suatu kekuatan dan berkat bagi anak ini, bagi ibu dan ayahnya, dan bahkan bagi kita sekalian. Silakan kita bangkit berdiri. Sidang jemaat saya mohon bangkit berdiri. Para tua-tua saya undang untuk mendampingi saya dalam penyerahan ini, dan Bapak Pendeta Tandayo juga saya undang bersama saya. Pertama kita menundukkan kepala dan kita akan berdoa. Demikianlah Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa dalam dasar ini Engkau menganjurkan kami untuk menyerahkan hidup kami dengan segala kekhawatiran yang ada dalam kami. Sebagai orang tua, sebagai gembala, kami Tuhan, Engkau taruhkan tanggung jawab atas pundak untuk keselamatan para jiwa-jiwa. Hamba mengaku hamba tidak mampu melakukan dengan kekuatan sendiri, sebab lawan yang kami hadapi begitu besar, begitu kuat dan begitu gagah. Tetapi di atas segala-galanya Engkaulah yang akan menguatkan kami. Ke dalam tangan-Mu hamba menyerahkan diri bersama seluruh sidang jemaat, khusus juga kepada anak kecil ini. Kami seluruh sidang jemaat bersama orang tuanya membawa dia ke dalam tangan Dikau. Kami serahkan, biarlah Engkau terima penyerahan ini dan Engkau memberkati anak ini Tuhan. Sekarang Bapa, kami akan meletakkan tangan ke atas anak kecil ini untuk Engkau berkati. Kekasihku Leoni Tesalonika Herminanto, kami serahkan Engkau ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Di dalamnya Engkau hidup terpelihara, sehat berkembang sampai Tuhan datang dalam berkat kasih sayangnya. Terima kasih dalam nama Yesus. Demikian Tuhan kami berdoa buat ayah dan ibunya, berikan dia kekuatan untuk memelihara anak ini, mengasuh sampai benar-benar menjadi anak yang Engkau kasihi sesuai dengan didikan firman. Saatnya kami akan lanjut dengan pemberitaan firman-Mu. Berkati kebaktian ini Tuhan, dengan pembukaan firman-Mu yang kami butuhkan, yang kami nantikan, yang kami akan pakai dalam hidup ini. Terima kasih. Kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengganggu, bisa menggoda kami, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat, setan, kami ikat, kami perintahkan kamu semua, dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Duduklah dengan tenang di tempat dimanapun saudara sudah ambil. Untuk dari tempat itu saudara bisa mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan menyediakan hati kita untuk tempatnya firman Tuhan yang sangat kita butuhkan di hari-hari yang jahat ini. Alkitab sudah memberikan sifat untuk akhir zaman. Zaman ini adalah zaman yang jahat, dan biarlah kita menjadi sangat bijaksana menghadapi akhir zaman ini, supaya jangan seorang pun yang harus hanyut. Maksudnya hanyut dalam iman untuk tidak tertolong, tetapi biar kita punya iman menjadi kuat di dalam Dia sampai Tuhan datang kembali. Di dalam Efesus pasal 5, Efesus pasal yang kelima, mari kita membaca Efesus pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Perhatikan dengan saksama. Bagaimana kamu hidup? Bagaimana kamu hidup?
janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, orang bebal ini bukan cuma bodoh. Orang bebal itu sudah bodoh, keras hati, tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati. Itu orang bebal. Jadi bebal ini bukan cuma bodoh, dia memang bodoh, tapi juga keras hati, tidak mau diajar, tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati. Jadi ini orang menolak firman. Kesimpulannya, orang ini hidup dalam keadaan tidak benar. Itu bebal. Itu orang yang bebal. Sebab itu jangan kamu seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Arif ini pandai, bijaksana, berhikmat. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Iya, pergunakan waktu yang ada. Waktu yang tersisa. Dalam surat Rasul Petrus mengatakan, waktu yang ada ini kita gunakan sebagai kesempatan untuk selamat. Ini waktu yang ada. Orang yang arif menggunakan waktu yang ada ini untuk beroleh selamat. Itu dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Waktu yang tersisa ini kita akan gunakan dengan sebaik-baiknya untuk selamat. Jangan kita menyalahgunakan waktu yang ada ini. Rasul Petrus gambarkan itu sebagai perpanjangan sabar Allah. Ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Ulang. Ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, Ya. tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Iya. Terus? Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, Iya. karena anggur menimbulkan hawa nafsu, Iya. tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Iya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, inilah singkat ayat-ayat ini, saudara-saudaraku, membawa kita kepada tipe hidup di zaman ini, tipe yang sangat cocok untuk zaman ini. Saya mohon saudara baca kembali ayat-ayat ini di rumah. Saya rasa ini sangat lengkap, suatu tipe untuk kehidupan yang sangat cocok untuk zaman ini, yang Rasul Paulus katakan itu zaman yang jahat. Rasul Petrus katakan zaman di mana dikuasai oleh singa yang mengaum-ngaum. Maka tidak ada jalan bagi kita kecuali menyerahkan diri kita. Itu tindakan bijaksana. Dan dalam ayat-ayat ini yang dikatakan, jangan menjadi bodoh, jangan menjadi bebal. Justru dalam menggunakan waktu, sekalipun sifatnya waktu ini waktu yang sangat jahat, tetapi kita harus bijaksana menggunakan waktu ini. Dalam 2 Petrus pasal 3, Rasul Petrus mengatakan ini kesempatan untuk selamat. Kesempatan untuk selamat. Waktu yang sangat singkat, sekalipun jahat ini, tetapi kalau kita dapat menggunakan sebaik-baiknya, bagi kita ini waktu untuk selamat. 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menempati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ya, terus? Tetapi ia sabar terhadap kamu. Dia sabar terhadap kamu. Karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Terus? Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api,
dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Iya, jadi saudara-saudaraku, ini kehancuran baik diakibatkan oleh ulah manusia maupun oleh bencana alam dan sebagainya. Saudara-saudaraku, mempercepat proses kehancuran dunia ini. Tapi kalau kita toh masih bisa hidup, dan Rasul Petrus katakan ini perpanjangan sabar Allah supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau kita ini bijaksana, kalau kita ini dapat menggunakan waktu, tidak menjadi orang bebal tapi menjadi orang arif, sikap berbalik kepada Tuhan, sikap bertobat itu sikap yang sangat bijaksana. Terus, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Iya. Terus, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Iya. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ya, jadi ini saudaraku, tidak pilih siapa, tapi ini suatu malapetaka yang akan menimpa seluruh dunia. Jadi kita berhadapan dengan ini. Tadi saya katakan kehancuran dunia ini baik oleh ulah dunia itu, oleh ulah manusia dan makhluk yang ada, maupun oleh bencana alam, maupun oleh kekuatan-kekuatan yang saling beradu di alam dan di angkasa ini. Itu nanti mempercepat proses penghancuran bumi ini, ditambah dengan persiapan dari anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin suci untuk sampai kepada kesempurnaan, mempercepat kedatangan hari Tuhan. 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ya, kita menantikan langit baru, bumi baru, di mana terdapat kebenaran. 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya. Dengan perkataan lain, betapa sucinya kamu harus hidup. Betapa sucinya kamu harus hidup. Terus, dalam perdamaian dengan Dia. Dalam perdamaian dengan Dia. Baca terus. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Iya, jadi waktu yang ada ini, kesabaran Allah ini merupakan kesempatan untuk beroleh selamat. Seandainya tidak ada kesabaran Allah, tidak ada kesempatan lagi untuk selamat. Seharusnya manusia ini sudah dihancurkan sejak zaman Lut. Sesudah zaman Nuh ada kesempatan hidup, manusia berbuat dosa lagi. Sebetulnya manusia ini hanya sampai zaman Lut itu. Sebab dosa manusia sudah membumbung sampai di hadapan hadirat Tuhan. Dan setelah diteliti oleh Tuhan, ternyata benar Tuhan menghukum Sodom dan Gomora dengan api. Itu disebutkan dalam Fatsal 3 ini. Sebetulnya hancurnya bumi ini sudah sejak Lut, sejak zaman Lut. Tapi ini waktu yang ada sekarang, waktu perpanjangan sabar Allah, merupakan zamannya gereja bagi kita sekarang untuk hidup bagi Dia, untuk hidup bagi Tuhan. Bukan waktu ini untuk kita sia-siakan, tapi inilah waktu keselamatan yang dinubuatkan oleh para nabi. Saudara-saudaraku, yaitu keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus, di dalam korbannya. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita menjadi orang arif dan bijaksana, kita tahu menggunakan waktu ini bukan untuk bertengkar, bukan untuk bermusuhan, bukan untuk mendengki, bukan untuk iri hati, tetapi supaya segala sesuatu yang merupakan noda di dalam hidup ini dihapuskan oleh darah Yesus, agar kita bisa ditampilkan di hadapan Tuhan tanpa cacat dan celah. Ini kerinduan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi mari saudaraku, kita mau menggunakan waktu yang ada ini bukan untuk beroleh kebinasaan, tetapi sementara ada kesempatan untuk selamat, lebih baik kita gunakan itu untuk selamat.
Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal yang ketiga. Dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, jemaat Philadelphia, jemaat yang setia, jemaat dalam tanda kesetiaan. Itu yang perlu kita perhatikan di hari-hari ini. Sejauh mana kita setia mengikut Tuhan untuk dijadikan oleh Tuhan sebagai pilar, sebagai tiang penopang, atau sebagai soko guru di dalam bait suci Allah. Jadi setiap anak Tuhan, kalau kita baca dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15, itu setiap anak Tuhan, selama kita berjemaah, selama kita berkumpul bersama-sama di dunia ini, seharusnya menjadi tiang penopang. Menjadi tiang penopang. Ini artinya satu dengan yang lain mempunyai tanggung jawab, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga terhadap sekitar dia, agar jangan terjadi suatu kekosongan yang bisa membuat kelemahan di dalam tubuh Kristus, dalam bangunan tubuh Kristus. Saya dalam Bible Study sudah menekankan kepada kita, saudara-saudaraku, bagaimana sebagai tiang penopang untuk kemudian menjadi tiang penopang atau soko guru di dalam bait suci yang tidak akan keluar lagi. Itu disebabkan oleh kesetiaan. Jangan kita mengatakan bahwa di dalam gereja terdiri dari sekian banyak orang, kalau saya tidak datang, tidak apa-apa, masih begitu banyak orang sehingga kebaktian tetap bisa jalan terus. Saudara-saudaraku, kalau semua orang berpendirian semacam ini, gereja tidak kuat. Tapi kalau setiap pribadi berpendirian menjadi tiang penopang, itu artinya setiap pribadi merasa kalau saya tidak hadir, maka kebaktian tidak bisa jalan. Begitu dibutuhkan. Memang kita sebagai anggota tubuh Kristus saling membutuhkan. Kita dibutuhkan, seperti garam dibutuhkan dalam setiap rumah tangga, seperti terang dibutuhkan di mana-mana. Begitu setiap anak Tuhan dibutuhkan supaya terjadi suatu bangunan yang kokoh dan kuat, yang sekalipun ada hujan lebat, dia tidak akan hancur. Sekalipun ada angin kencang bertiup, dia tidak akan roboh. Sekalipun banjir melanda, rumah itu tetap berdiri, sebab dia kuat, saling menopang. Mulai dari fondasi sampai di atap, semua saling menopang. Dan itulah satu gambaran yang sangat jelas bagaimana kita setia di dalam firman Tuhan. Tuhan katakan orang yang pandai bijaksana adalah orang yang setelah mendengar firman Tuhan dan dia melakukannya. Dia menggali sangat dalam, menemukan batu cadas, menemukan batu di mana tiang-tiang penopang ini akan didirikan menjadi satu fondasi dan menjadi berkaitan dengan fondasi yang kuat untuk membangun rumah yang sekalipun percobaannya hebat dan berat, rumah itu tidak akan roboh. Di dalam ayat yang ke-10, mari kita baca ayat yang ke-10. Di saat kita menantikan Tuhan, karena engkau menuruti firman-Ku. Ya, engkau menuruti firman-Ku. Untuk tekun menantikan aku. Tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, untuk mencobai dari percobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini percobaan yang sangat besar. Ini percobaan yang begitu hebat, saudara-saudaraku, dan ini satu pengalaman, satu percobaan, satu derita yang begitu besar. Dalam Injil Matius dikatakan itu belum pernah terjadi dan sesudah itu tidak akan terjadi lagi. Jadi di akhir zaman ini, Rasul Paulus tadi katakan itu masa jahat. Tuhan Yesus katakan itu suatu penderitaan, itu suatu kesukaran,
itu suatu siksaan yang menimpa seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi ini. Saudaraku, mereka yang diam di bumi ini dalam menghadapi pencobaan ini, saya ulangi ini, perkataan di sini katakan mereka yang diam di bumi nanti akan menghadapi pencobaan ini, sebenarnya dibagi dalam 3 bagian. Saudara ikuti pembahagian ini supaya kemudian saudara bisa tahu tempat yang paling tepat untuk kita. Tempat yang paling tepat. Ada 3 tempat, ada 3 golongan manusia yang menerima pencobaan ini. 3 kelompok manusia ini, keseluruhan manusia di bumi ini. Jadi manusia di bumi ini nanti hanya dibagi dalam 3 kelompok. Hanya dibagi dalam 3 kelompok. Di kelompok mana kita berada? Silakan saudara mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita memilih satu tempat yang paling cocok. Satu tempat yang paling cocok. Tidak bisa kita ambil 2 tempat, tidak bisa. Setiap pribadi hanya dapat memilih 1 tempat. Hanya dapat memilih 1 tempat. Dan biarlah kita menjadi orang bijaksana agar kita jangan salah memilih tempat ini. Tempat ini semuanya sekarang lowong. Kalau kita mau bisa masuk, semuanya dapat menerima 3 tempat ini. Saya mulai tempat pertama. Tempat pertama itu tempat dari segala bangsa di bumi ini. Segala bangsa istimewa yang tidak mau mengenal Tuhan. Ini saudara-saudaraku, ini tempat yang pertama. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 13 sampai dengan 23, di sana disebutkan sifat-sifat tabiat dari bangsa-bangsa yang dimaksud. Jadi memang di situ disebut bangsa ini, bangsa ini, bangsa ini, tapi sesungguhnya penyebutan bangsa ini tidak terbatas pada golongan darah atau benihnya, tetapi terutama pada sifat tabiat manusia yang sangat bertentangan dengan Allah. Jadi kelompok pertama ini, Alkitab katakan itu segala bangsa. Ada bangsa ini, bangsa itu. Sesungguhnya kita juga termasuk di situ, sekalipun tidak disebut bangsa. Bangsa kita di situ tidak ada namanya, di ayat-ayat itu tidak disebutkan. Tetapi dari sifat-sifat bangsa-bangsa yang disebutkan dalam Yesaya pasal 13 sampai 23, saudara baca di rumah, nanti saudara bisa melihat bagaimana bangsa ini benar-benar nanti di saat pencobaan yang datang atas seluruh dunia akan mengalami suatu penderitaan. Ini golongan pertama. Golongan pertama. Golongan kedua. Golongan kedua. Ini golongan orang percaya kepada Tuhan. Ini golongan orang-orang percaya kepada Tuhan pada umumnya. Orang percaya kepada Tuhan pada umumnya. Ini kelompok yang kedua. Jadi kalau ditanya, mungkin dia adalah orang Kristen, mungkin dia adalah seorang imam, mungkin dia adalah seorang pendeta, tetapi dia tergolong pada orang-orang percaya pada umumnya. Jadi Kristen umum, orang percaya pada umumnya. Ciri dari kelompok-kelompok ini adalah, ciri dari kelompok ini, dia percaya Tuhan, dia menerima Tuhan, dia percaya Tuhan, dia meningkat, saudara-saudaraku, sampai dia adalah tidak tekun, tidak setia.
terutama di dalam doa dan dalam penyembahan. Jadi dia menjadi orang Kristen, dia menjadi orang Kristen pada umumnya, tetapi satu hal yang dia tidak alami adalah dia tidak meningkat pada doa penyembahan yang penuh. Doa penyembahan yang penuh tidak diukur pada berapa lama kita berdoa, tetapi pada prosesnya. Penyembahan kita diukur oleh Tuhan pada prosesnya, saudara-saudaraku. Jadi bukan pada soal lamanya, bukan pada soal apa kita menerima doa yang kita mohon kepada Tuhan, minta berkat Tuhan kasih berkat, minta kesembuhan Tuhan sembuhkan, minta ini Tuhan izinkan, dan semuanya itu bukan ukuran, bukan ukuran dari penyembahan. Penyembahan diukur dari prosesnya. Sebab penyembahan itu adalah suatu proses, suatu proses perobekan daging. Itu penyembahan. Suatu proses di mana daging ini tidak diizinkan dia menguasai manusia. Jadi orang Kristen pada umumnya semacam ini, saudara-saudaraku. Dia nanti akan dalam masa pencobaan ini, dia punya waktu diperpanjang. Masa pencobaan, pada masa pencobaan ini waktunya akan diperpanjang, saudara-saudaraku, sampai mengalami suatu aniaya pemancungan kepala, mati syahid, kepalanya dipancung di zaman aniaya antikris. Jadi ini suatu perpanjangan proses dari pencobaan ini, saudaraku. Di dalam masa ini, saudaraku, dalam masa doa yang kita akan naikkan itu, dalam proses di mana daging ini jangan bersuara lewat emosinya. Emosi perlu kepada manusia, emosi, semua manusia punya emosi, tetapi dijaga jangan emosi ini mendatangkan dosa. Dalam doa, saudara-saudaraku, emosi banyak kali menipu. Ini dosa, menipu. Dia tipuan emosi dalam doa kelihatan seperti pekerjaan Roh El Kudus, padahal bukan Roh Kudus. Dia histeris, bukan Roh Kudus. Dia namanya roh daging. Saudara perhatikan, dalam berdoa kita membutuhkan Roh Allah yang benar. Selalu dalam doa saya anjurkan itu berdoa dengan roh dan dalam kebenaran. Kalau kita menyembah Allah, sebab kalau tidak, ini daging dengan emosinya menipu manusia, seolah-olah itu Roh Kudus, padahal bukan. Itu emosi, dia suka niru dan sebagainya. Itu emosi. Itu yang tadi saya katakan, menggunakan manusia itu perlu emosi, tetapi jangan untuk membawa manusia itu kepada dosa. Amarah itu emosi, amarah itu emosi, tetapi membawa manusia pada dosa. Dari emosi bisa terjadi bunuhan dan sebagainya. Jadi kita jaga dalam berdoa supaya emosi ini dapat dikendalikan, menjadi satu kehidupan, saudara-saudaraku, yang bisa turut merasakan derita orang yang menderita. Itu emosi, tetapi yang digunakan untuk berbuat baik bagi sesama manusia. Melihat orang yang menderita, menaruh belas kasihan, itu suatu hal-hal yang dapat kita atur di dalam hidup kita menyembah. Keseimbangan diri kita itu diatur oleh emosi kita. Kalau emosi kita tidak terkontrol, kita hilang keseimbangan, pikiran tidak bisa berfungsi,
yang bekerja adalah emosi yang membawa kita kepada perkara-perkara yang negatif. Itu sebabnya dalam penyembahan, proses ini dikerjakan oleh Tuhan untuk membawa kita kepada satu manusia yang benar-benar punya perasaan seperti perasaan yang ada pada Tuhan, punya pikiran seperti pikiran yang ada pada Tuhan, berpikir dan berperasaan seperti yang ada pada Yesus Kristus. Di dalam manusia, saudara-saudaraku, punya ambisi. Ambisi perlu dalam manusia. Kalau di dalam manusia tidak punya ambisi, manusia itu statis, tidak ada gerakan, tidak ada dorongan untuk maju. Itu ambisi. Tapi kalau ambisi ini tidak dikontrol, saudara-saudaraku, dalam doa, dalam penyembahan, kita biarkan ambisi itu merajalela. Saudara-saudaraku, akhirnya ambisi itu membawa manusia dalam dosa. Oleh karena ingin maju, semua ditabrak. Biar orang lain binasa, biar orang lain hancur, asal aku. Nah ini, saudaraku, di dalam doa, ambisi itu diganti oleh Tuhan dengan kasih Allah yang besar. Kasih Allah ini, saudaraku, suatu gerakan yang ada dalam hati manusia begitu kuat. Kalau kasih Allah bekerja dalam manusia, itu lebih dari ambisi, saudara. Tetapi hasilnya bukan suatu perkara yang menghancurkan. Kasih Allah itu membangun, mendorong manusia untuk maju dan membangun dirinya di dalam Kristus. Itu sebabnya, saudaraku, kita lihat manusia nanti akan dicoba. Semua manusia di bumi ini akan mengalami pencobaan sampai dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi golongan yang kedua ini nanti mereka tidak sampai memuncak. Tidak sampai memuncak. Mereka punya firman Allah, saudara-saudaraku, tetapi firman Allah belum sempat merubah kehidupan. Mendengar firman Allah sekian lama ini hanya mungkin nyantol di pengetahuan. Tidak langsung merubah manusia ini menjadi manusia baru yang penuh kasih Allah, berperasaan seperti Allah berperasaan, berpikiran seperti Allah berpikir. Jadi ini golongan yang kedua ini, saudara-saudaraku, ini tetap dikerjakan oleh Tuhan. Pencobaan bagi kita, saudara-saudaraku, bukan untuk menghancurkan. Pencobaan yang datang bagi anak-anak Tuhan sebenarnya bukan untuk menghancurkan. Coba kita baca dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga. Itu salah satu contoh yang sangat jelas tentang pencobaan yang diberikan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan berlaku dalam kita, bukan untuk menghancurkan kita. Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga, kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Jitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ya, Gunung Horeb ini suatu gambaran tentang hidup penyembahan yang memuncak. Hidup penyembahan yang memuncak. Jadi suatu penggembalaan. Musa ini menggembalakan. Dia tadinya di Mesir sebagai putra Firaun, putra raja, saudara-saudaraku. Tapi dia tidak menghitungkan itu suatu keuntungan, dan dia lebih senang bersama kaum keluarganya. Tetapi kaum keluarganya tidak mengerti dan tidak menerima. Kemudian dia lari sampai ke Midian. Di Midian dia menjadi seorang gembala. Sangat kontras dari kedudukan sebagai seorang raja menjadi seorang gembala. Dia menggembalakan, dan penggembalaan itu begitu maju, membawa domba-domba, menggiring domba-domba, kambing domba sampai di bukit Allah. Itulah Gunung Horeb. Gunung Horeb ini Musa nantinya menerima dua perkara besar. Tabernakel itu gambaran dari tubuh Kristus.
tabernakel dan kasih. Dua lok batu, dua perkara yang besar. Jadi sejauh itu hasil penggembalaan. Jadi penggembalaan ini tidak dikatakan berhasil kalau domba-domba itu banyak. Itu hasil tapi belum puncaknya. Keberhasilan dalam penggembalaan kalau domba-domba sampai di bukit Allah, sampai masuk dalam pembentukan tubuh Kristus untuk menjadi imam-imam yang bisa melayani Tuhan. Saudara-saudaraku yang persembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah. 2, ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ya, nyala api ini merupakan nyala api pencobaan. Ini nyala api pencobaan. Baca terus. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Iya, semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Terus Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Iya. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Ya, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ya, terima kasih. Jadi ini suatu gambaran tentang api yang menyala, tentang percobaan yang menimpa anak-anak Tuhan. Api menyala, tetapi semak duri tidak hangus, tidak terbakar, tidak dimakan api. Pencobaan tetapi bukan untuk menghancurkan. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan bukan untuk menghancurkan, tetapi menggiring umat manusia ini, domba-domba, sampai kepada titik yang dikehendaki oleh Tuhan. Sejauh mana manusia ini harus suci, sampai sejauh mana manusia ini harus suci. Ini puncaknya, saudaraku, dari kesucian. Permulaan dari kesucian, permulaan penyucian. Ini mohon didengarkan baik-baik. Saya mau berbicara ini sederhana mungkin supaya jangan ada mengatakan ini saya tidak mengerti. Kalau kita lihat proses ini, pasal 3 ini ayat 1, permulaan dari penyucian adalah hidup dalam penggembalaan. Itu permulaan. Itu permulaan. Sebelum Musa melihat adanya api yang menyala ini, lebih dahulu Musa menggiring domba-domba dalam penggembalaan sampai ke bukit Tuhan. Itu permulaan. Di situ asal dari terjadinya penyucian. Saudara-saudaraku, itu sebabnya Tuhan menampilkan diri sebagai gembala. Allah itu Allah yang suci. Dia ingin menggembalakan umatnya, itu artinya ia ingin supaya semua domba-domba ini suci seperti dia suci. Penggembalaan firman itu permulaan dari penyucian. Itu sebabnya saudaraku, sesudah satu jiwa dimenangkan, jangan berada di luar penggembalaan. Dia tidak akan mengalami proses penyucian, proses doa sampai pada puncaknya. Saudara-saudara, proses di mana daging ini tidak bersuara, dia tidak akan mengalami.
Setiap pribadi harus mengalami ini kalau dia ingin nanti sampai kepada dikatakan dia akan luput dari aniaya. Sementara ini, saudaraku, ada percobaan. Tapi sekali lagi, buat orang percaya percobaan bukan untuk menghanguskan, tapi suatu proses penyucian. Kalau kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, kita akan nanti sampai kepada tempat di mana Tuhan suruh kita berdiri. Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tuhan menggiring sekarang kepada Musa untuk sampai kepada satu tempat di mana ia berpijak. Saudara-saudaraku, tidak memakai dua kasutnya. Tidak memakai dua kasutnya. Tidak berdasarkan pengetahuannya, tidak juga berdasarkan pada pengalamannya. Tetapi sekarang dia harus berdiri kembali. Tuhan tuntut penyucian itu. Tuhan tuntut penyucian itu sampai seperti manusia yang baru lahir, tidak pakai sepatu. Tanggalkan sepatu. Itu Tuhan menggiring manusia terus menelusuri kehidupannya sampai di saat mana dia tidak pakai sepatu. Umur berapa manusia tidak pakai sepatu? Kalau saya umur 60, sekarang masuk 61, Tuhan tidak bawa hanya sampai pada waktu kamu umur 50 tahun. Waktu umur 50 tahun saya sudah pakai sepatu. Tidak giring saya hanya sampai pada umur 20. Umur 20 saya sudah pakai sepatu. Tidak giring saya sampai kepada umur berapa waktu. Apalagi sekarang. Sampai kepada saat manusia lahir dari rahim ibunya. Di saat itu Tuhan tunjuk sampai sejauh itu. Sampai kesucian seperti manusia yang baru lahir. Tidak ada manusia yang lahir pakai sepatu, nggak ada. Seperti itu kesucian yang Tuhan tuntut. Itu nomor satu, ya. Jadi suatu kelahiran baru dalam penyucian ini, saudara-saudaraku, Tuhan membawa kita seperti seorang bayi yang baru lahir untuk ditugaskan oleh Tuhan. Baru lahir, kita damai dengan Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5. Saya akan tunjukkan ayat ini sebab kemungkinan besar nanti ada kaitan berikutnya dengan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, Ya. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Jadi tinggalkan suasana lama itu sampai kepada di dalam Kristus kita dilahirkan baru. Ini golongan yang nanti akan, ini golongan ketiga, saudaraku. Ini golongan ini yang nanti satu golongan yang sungguh-sungguh selamat. Ini golongan yang ketiga, golongan yang lahir baru. Jadi ada 3 macam golongan ini, ada 3 macam golongan ini. Golongan pertama segala bangsa. Ini dalam percobaan yang menimpa seluruh dunia, ini mereka binasa. Ini akan binasa. Sebab hidup dalam daging. Semua bangsa-bangsa itu bicara tentang sifat daging. Tabiat-tabiat daging. Saudara-saudaraku. Jadi daging ini nanti akan binasa. Kemudian ada orang Kristen. Tetapi tidak meningkat sampai kepada kelahiran baru. Golongan ini dalam percobaan besar ini akan lanjut. Akan dilanjutkan
pada masa sengsara, pada masa siksaan, masa pencobaan ini, masa penyucian, saudaraku, masa proses penyucian, proses untuk kita tekun setia dalam doa. Tapi dia tidak mau setia dalam doa, dia tidak terus dalam doa sampai daging ini tidak menguasai lagi untuk kembali menjadi manusia baru. Kelompok ini akan dilanjutkan ke aniaya antikris. Sementara yang ketiga ini, saudaraku, sementara yang ketiga ini adalah yang manusia yang di dalam Kristus lahir baru. Mereka akan, atau saya lebih baik katakan, kita pilih tempat ini, kita akan disingkirkan ke padang belantara. Sementara yang lain ini, sisa benih ini, dia akan tinggal selama 3,5 tahun. Ini bukan percobaan, tapi 3,5 tahun itu aniaya antikris. Di sana orang-orang yang mati syahid akan berguguran, tetapi maut tidak menguasai. Mereka akan bangkit semua. Jadi saudara-saudara, kita lihat sekarang ini, biarlah kita mau mengerti apa maunya Tuhan. Kalau sekarang Tuhan izinkan terjadi dalam dunia ini, nanti akan terjadi suatu cobaan, suatu malapetaka. Itu mendorong kita untuk menyembah Allah. Saya terkejut dengan kejadian-kejadian yang sedang terjadi di negara kita. Kemudian gereja-gereja pada bangkit, pada saling kontak satu dengan yang lain, dan kemudian mengadakan satu jaringan doa nasional. Satu jaringan doa nasional di mana dianjurkan untuk setiap gereja berdoa, berpuasa sebanyak-banyaknya. Saudara-saudaraku, ini suatu pertolongan Tuhan sedang nyatakan. Jadi kalau terjadi semacam ini, bagi kita, pandangan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biar kita berpikir secara positif dalam memanfaatkan setiap situasi. Jangan seperti orang bodoh. Jangan seperti orang bodoh, dalam Efesus dia katakan, tetapi bijaksana, arif dan bijaksana dalam menanggapi masalah semacam ini yang terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di mana-mana. Sebab dalam kitab Wahyu ini dikatakan semua ini akan turun di atas dunia, saudara-saudaraku, untuk mencobai manusia yang ada di bumi ini. Untuk mencobai manusia di bumi ini. Nah, sekarang kita di kelompok orang yang percaya kepada Tuhan pun mengalami ini. Dari kelompok ini kemudian nanti ada yang tidak memanfaatkan full, yaitu tidak sampai kepada dia masuk dalam suatu proses penyucian dalam doa ini, penyucian sampai bagaikan seorang bayi yang baru lahir. Musa dibimbing oleh Tuhan, digiring oleh Tuhan sampai ia harus seperti bayi yang baru lahir, dan dia hanya bisa berkata waktu Tuhan bicara, Musa, Musa, dia hanya bisa bicara, ya Tuhan, ya Tuhan. Ini bahasanya anak Tuhan. Ini bahasanya anak Tuhan. Anak Tuhan dia hanya berbicara, ya Aba, ya Bapa. Ini bicara dari anak Tuhan. Di dalam Tuhan kita hanya berseru kepada dia, ya Aba, ya Bapa. Ini seruan orang berdoa. Doa yang sudah memuncak. Dalam 2 Korintus pasal yang ke 2 Korintus pasal pertama. 2 Korintus pasal pertama. Ini satu tanda dari seorang itu lahir baru. Ini satu tanda seorang itu lahir baru. Kita baca 2 Korintus pasal pertama, ayat yang ke-19. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehnya dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Iya. Jadi
pemberitaan tentang Kristus. Sampai tadi Rasul Paulus katakan di dalam Kristus kita dilahirkan baru. Tidak ada dua perkataan di dalam dia, ya atau tidak. Tidak ada. Tidak ya atau tidak. Terus sebab Kristus adalah ulang. Ya atau tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Di dalam dia hanya ada ya. Ini orang ini nanti yang akan luput. Ini yang disebutkan karena kamu tekun setia. Seperti Musa saat dia mendengar suara Allah itu, dia katakan ya Allah. Dia rela dilorotkan sampai menjadi seperti bayi yang baru lahir. Ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Ya bagi firman Allah. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ya, puji Tuhan. Jadi ini satu ciri, satu tanda kehidupan. Golongan yang ketiga. Golongan yang meningkat dalam proses penyembahan. Yaitu sampai daging tidak bersuara. Yang mengatakan tidak mau itu daging. Untuk firman Allah, untuk melakukan firman Allah yang mengatakan tidak mau, itu daging. Kalau daging ini sudah dalam proses penyembahan, dia ditekan sampai dia tidak bersuara, maka roh kita akan berbicara, ya Tuhan. Sehingga di dalam doa, dalam penyembahan, di sana kita dapat menggunakan kesempatan untuk berdoa, untuk berseru kepada Tuhan. Dan kepada dia kita menggunakan istilah itu, ya Aba, ya Bapa. Kita disebut anak-anak Allah. Kita kembali dalam Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Di sini disebut jemaat yang setia. Jemaat Philadelphia ini jemaat yang setia. Jemaat yang setia karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Di sini dikatakan orang yang dilindungi, maka aku akan melindungi engkau. Anak-anak yang baru lahir ini, anak-anak Tuhan yang mengalami kelahiran baru, doanya sampai menghasilkan satu pribadi anak Tuhan yang lahir baru. Yang lahir baru. Saudara-saudaraku, mari. Kelompok ini adalah kelompok orang yang menang. Kita lihat dalam kaitan Wahyu 2 dan 3. Ini kelompok orang yang menang. Ini perlindungan pertama. Perlindungan pertama yang akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Yang lahir baru ini adalah anak-anak Tuhan yang menang. Di dalam Fatsal ini, di dalam Fatsal 2, kita baca ayat 7. Fatsal 2 ayat yang ke-7. Fatsal 2 ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ya, di sini kehidupan anak-anak Tuhan. Di Taman Firdaus Allah. Jadi dari masa pencobaan ini nanti gereja Tuhan akan dibawa ke Firdaus. Ke Firdaus Allah. Tapi yang ke Firdaus Allah ini hanya orang yang menang. Yang ke Firdaus Allah ini hanya orang yang menang. Jadi orang yang kafir adalah orang yang
menggunakan darah Yesus, menggunakan korban Kristus, menggunakan kasih mula-mula. Itu yang menang. Dalam pasal 2 ini kekurangan jemaat Efesus meninggalkan kasih mula-mula. Apa kasih mula-mula? Kesempatan lalu saya sudah jelaskan. Kasih mula-mula itu bicara tentang korban. Tentang korban Kristus, tentang darah Yesus. Tanpa korban, tanpa darah Yesus, betapa dalamnya manusia jatuh, itu artinya tidak tertolong. Tanpa korban, tanpa darah Yesus, betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Itu artinya manusia ini tidak tertolong oleh darah Yesus, tidak bisa diselamatkan. Sebab yang dapat menolong, menyelamatkan, menghapuskan dosa manusia, mengalahkan setan adalah darah Yesus. Dan ini yang diperbuat oleh setan sekarang. Melihat kekuatan ini, setan masuk dalam gereja Tuhan dengan membawa ajaran untuk jangan menyebut-nyebut darah Yesus. Ajaran yang menyingkirkan korban Kristus dari sidang jemaat Tuhan. Dan itu suatu kelemahan yang paling dasar yang dialami oleh gereja Tuhan. Siapa yang menang? Itu oleh darah Yesus. Dia akan masuk. Dia bisa masuk ke Firdaus dan bisa makan buah pohon kehidupan. Itu artinya hidup kekal. Penjahat yang disalib bersama Tuhan, lewat darah dari salib itu, dari salibnya Kristus, dari lambungnya Kristus, dia bisa masuk ke Firdaus. Hari ini engkau bersama aku di dalam Firdaus. Jadi ini, saudara-saudaraku, kekuatan yang dapat mengalahkan setan. Itulah darah Yesus. Itu kasih Allah yang mula-mula. Bersama dengan darah Yesus. Bersama dengan darah Yesus. Perhatikan. Bersama dengan darah Yesus. Kita kembali kepada kasih mula-mula. Maka kekuatan berikutnya yang bisa mengalahkan setan, yang membawa kita menang, adalah pengalaman kita mengikut Yesus. Pengalaman kita mengikut Yesus. Dalam jemaat yang kedua, jemaat Smyrna, ya. Jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang setia sampai mati. Ini kesaksian. Ini kesaksian. Coba baca ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sebab sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, jadi ini suatu kemenangan. Setia sampai mati. Ini suatu kemenangan. Setia sampai mati. Ini suatu kemenangan. Setia sampai daging tidak bersuara. Ini perkataan mati di sini. Suatu setia sampai mati ini, setia sampai daging tidak bersuara. Untuk selalu hanya bisa berbicara, ya Tuhan. Untuk mematikan perkataan tidak. Ini perkataan orang yang bebal. Selalu tidak disuruh ya, tidak, semua tidak. Tetapi kalau kita bijaksana, di dalam Tuhan hanya ada ya Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, setia sampai kita benar-benar tidak dikuasai oleh daging. Ini daging ini mati. Ini perkataan mati di sini, saudara-saudaraku, bukan mati yang kedua itu. Sebabnya saudara-saudaraku, diulangi bahwa kita tidak akan mengalami pengalaman penderitaan kematian yang kedua itu, api neraka.
Tapi mati di sini, setia sampai mati, itu artinya sampai suara daging ini tidak bersuara. Justru pada saat itulah kita mengalami hidup yang sesungguhnya. Di saat daging tidak bersuara, di saat itulah sesungguhnya kita mengalami kehidupan. Selama daging ini masih melawan Tuhan, melawan firman, mengeritik firman dan sebagainya, kita belum mencapai hidup yang sesungguhnya. Kita masih bisa dikalahkan oleh setan. So, kalau daging ini ada tempat, setan masuk lewat tempat di mana daging itu. Jangan beri tempat pada iblis. Jangan beri tempat pada iblis. Dalam surat Efesus dikatakan, jangan beri tempat pada iblis. Di mana iblis bisa bertempat? Di dalam daging yang tidak dimatikan. Daging yang masih bersuara, itu selalu tempat iblis. Kalau sifat emosi masih bersuara, di emosi itu iblis datang. Kalau ambisi masih bersuara, di ambisi itu daging bertakhta. Jikalau keinginan masih hebat, di dalam keinginan daging itu iblis bertakhta. Tapi kalau semua itu dimatikan, iblis tidak punya tempat. Sebab yang ada di dalam kita adalah, dia adalah alif, dia juga ya. Itu sifat dari Tuhan Yesus Kristus. Dan itu suatu kemenangan. Dengan pengalaman itu, setan dikalahkan. Kemudian pengalaman yang kedua, ayat 17. Ayat 17. Maafkan, ayat 13. Ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangka imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Jadi ini pengalaman yang kedua, iman yang tidak goyah, tidak menyangkal iman. Tidak menyangkal iman. Iman itu tidak gugur. Yang tadi iman tidak goyah, setia sampai mati, iman tidak goyah. Yang kedua ini, iman tidak gugur. Sekalipun berada di tempat di mana iblis bertakhta. Imanmu tidak gugur, engkau tidak menyangkal kepadaku. Menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, waktu terjadi penyiksaan dan pembunuhan atas orang-orang percaya. Engkau tidak gugur iman. Engkau mendapat mana yang tersembunyi. Engkau mendapat nama yang tertulis di atas batu putih. Ini kedua. Ini kesaksian mengikut Tuhan. Iman tidak goyah, itu kesaksian pertama yang dilihat oleh Tuhan. Iman tidak gugur, itu kesaksian di dalam Yesus. Yang kedua, yang Tuhan bisa lihat. Yang ketiga, ayat 20. Ayat 20. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ya, sekarang ayat 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, Ya, orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, ya, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Ya, ini kemenangan. Ini yang ketiga. Tidak ikut disesatkan. Iman itu tidak ikut disesatkan dengan ajaran seluk-beluk setan yang dalam-dalam, saudara-saudara. Tetapi tekun mengikuti ajaran Tuhan. Tekun mengikuti ajaran Tuhan. Ini menang. Jadi saudara-saudaraku, kita lihat ini kemenangan Tuhan berikan kepada orang yang memiliki kesaksian, tanda kemenangan. Menang atas daging, menang atas
kekuatan dunia ini menang atas setan. Ini kemenangan. Ini suatu kesaksian. Menang atas daging, tidak goyah sekalipun dia tidak mempunyai apa-apa, tapi imannya itu kuat. Daging dikalahkan. Menang atas dunia, kekuasaan dunia, di mana iblis bertakhta. Kekuatan dunia ini, iblis bertakhta. Dunia di mana iblis bertakhta, kekuatannya luar biasa. Tetapi orang yang imannya tidak gugur, menang. Yang ketiga, menghadapi setan. Ajaran setan-setan. Dia tidak mau sesat. Ini kemenangan. Jadi saudaraku, ini kesaksian. Yang pertama oleh darah Yesus. Menang oleh karena darah Yesus. Menang oleh karena darah Yesus. Kemudian menang oleh karena kesaksian. Menang oleh karena kesaksian kemenangan. Menang atas daging, menang atas dunia, menang atas setan. Semoga saudara dapat mengikuti ini. Rasanya sangat penting. Kalau saudara tidak dapat mengikuti, sangat disayangkan. Tapi saya mau bicara ini. Jadi ini yang disebutkan kemenangan. Orang semacam ini, inilah yang dilindungi oleh Tuhan. Menang oleh karena darah Yesus dan karena punya pengalaman kesaksian bersama Yesus. Di waktu dia miskin, seperti jemaat Smyrna, dia tidak punya apa-apa, dia diejek, dia disiksa, di daging itu menderita, tetapi iman tidak goyah. Dia tidak kalah, dia tidak gugur imannya, sekalipun dunia ini dengan segala kekuatan iblis. Dia tidak menyangkal Tuhan. Ini kesaksian. Kemudian ini jemaat Tiatira yang disesatkan oleh ajaran sesat. Dia tidak ikut-ikutan. Saudaraku, gereja Tuhan sekarang ini banyak gugur dalam soal ini. Banyak gugur. Di mana ajaran setan-setan merajalela di mana-mana. Begitu datang ajaran setan, gereja Tuhan ikut. Begitu datang ajaran lain, ikut. Mengapa? Sebab di dalam gereja Tuhan tidak berpegang teguh pada kemurnian ajaran yang ada dalam firman Allah ini. Rasul Petrus mengatakan satu hal yang kita tahu, saudara, untuk dalam keselamatan kita itu, bahwa firman Allah ini jangan ditafsirkan dengan akal manusia, tapi biar dengan roh Tuhan berbicara. Mari kita baca ini setia, ini suatu ketekunan kesetiaan. 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1. Mulai ayat 19. Mulai ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman nubuatan yang telah disampaikan oleh para nabi. Iya. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ya, jadi memperhatikan firman nubuat. Memperhatikan firman nubuat. Firman nubuat ini, saudaraku, itu menubuatkan tentang keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Itu dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8 dan terus sampai pada ayat yang ke-16. Kristus Yesus yang datang menjadi korban itu dinubuatkan. Kamu memperhatikan firman nubuat sampai keselamatan itu benar-benar menjadi permanen di dalam kita. Ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ini tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Terus, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus
orang-orang berbicara atas nama Allah. Iya. Jadi ini satu tafsiran-tafsiran. Banyak sekali tafsiran-tafsiran. Tetapi kalau kita teguh pada firman Allah, pembukaan firman Allah itu bukan tafsiran, tapi ayat diterangkan oleh kebenaran ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Itu pembukaan, bukan tafsiran. Kebenaran itu ditemukan, dan kebenaran yang tertinggi adalah kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Waktu Yesus berhadapan dengan iblis, selalu dia kembali kepada Alkitab. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Jadi Tuhan, dia tidak mau menafsirkan, tetapi menerangkan, menunjukkan kebenaran firman Allah di dalam Alkitab itu sendiri. Ini suatu kemenangan, saudaraku. Di dalam kitab Wahyu disebutkan golongan ini yang menang. Wahyu 12. Wahyu 12. Ini yang mengalami diangkat oleh Tuhan, disingkirkan oleh Tuhan ke padang belantara. Di sini perlindungan. Ini perlindungan Allah yang besar. Wahyu pasal 12. Wahyu pasal yang ke-12. Ini perlindungan Allah. Jadi orang yang menang ini disingkirkan ke padang belantara. Sudah kemenangan pertama itu sudah perlindungan oleh darah Yesus, berlindung dalam darah Yesus, dan kemudian kita disingkirkan ke padang belantara. Ayat yang ke-11, ayat yang pertama lebih dahulu. Ayat yang pertama. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya, 12 mahkota. 12 bintang di atas kepalanya, ya. Mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Sekarang ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia. Atau kita baca mulai ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, ya, dan kekuasaan dia yang diurapinya, ya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ya, ini setan ini dilemparkan ke bawah. 11. Dan mereka mengalahkan dia, ya, oleh darah anak domba. Mereka ini adalah anak-anak Tuhan, ya, mengalahkan setan ini dengan darah anak domba, ya, dengan darah anak domba. Itu yang tadi saya katakan dalam Wahyu pasal 2 itu jemaat Efesus. Kemenangan oleh karena darah anak domba, menang oleh karena kasih mula-mula. Ini kasih mula-mula, itu korban Kristus, itu kemenangan. Menang oleh karena darah anak domba. Terus, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Oleh perkataan kesaksian mereka. Jemaat yang kedua, jemaat Smyrna, kesaksiannya, sekalipun miskin, sekalipun disengsarakan, dia tetap tidak goyah imannya. Itu kesaksian. Itu orang yang menang. Jemaat Pergamus, sekalipun iblis bertakhta, sekalipun dia menggunakan kekuatan, segala kekuasaan yang ada di dunia digunakan untuk menyerang iman, tapi iman tidak gugur. Ini kesaksian. Kemudian jemaat Tiatira, sekalipun jemaat itu disesatkan dengan pengajaran yang disampaikan oleh Isabel, tetapi masih ada di jemaat Tiatira beberapa orang yang tidak ikut pengajaran itu. Mereka itu tidak akan mengalami, saudara-saudaraku, aniaya-aniaya selanjutnya. Mereka dilindungi atau kita dilindungi. Jadi ini kesaksian. Darah dan kesaksian. Darah dan kesaksian itu perlindungan. Darah dan kesaksian itu perlindungan pertama dari anak-anak Tuhan. Jadi kesaksian apa yang kita miliki? Kesaksian ini harus meningkat. Banyak kali kita baru bisa menyaksikan berkat Tuhan. Itu masih hanya itu yang kita banyak yang kita saksikan.
Tetapi bagaimana kalau kita menghadapi di dalam suasana kemiskinan seperti jemaat Smyrna? Bagaimana kalau kita di dalam suasana dianiaya seperti jemaat Pergamus? Bagaimana kalau menghadapi godaan ajaran-ajaran sesat? Apa kita masih mau tetap kepada Tuhan? Itu kesaksian. Itu namanya kesaksian Yesus. Dengan kesaksian itu iblis dikalahkan. Kita mengalami perlindungan. Kita mengalami perlindungan Allah di dalam kita. Sudah. Dan untuk itu perlindungan itu dilanjutkan. Tidak kita tetap dalam suasana terancam, tapi dalam ayat yang ke-13. Ayat 13. Ayat 14. 13 dan 14. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Terus kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini perlindungan Allah. Gereja Tuhan dibawa ke padang belantara. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita lihat urut-urutan kitab Wahyu ini, saya merasa Tuhan sangat dekat waktunya gereja mengalami kelepasan dari bumi ini. Saya melihat, kalau kita lihat urut-urutannya, jemaat Philadelphia ini Tuhan sedang mengukur kesetiaan anak-anak Tuhan, kesetiaan dalam doanya anak-anak Tuhan, kesetiaan dalam doa anak-anak Tuhan. Sebab orang yang akan disingkirkan ke padang belantara ini adalah orang yang ukuran doanya naik sampai daging tidak bersuara, memiliki darah Yesus, memiliki kesaksian, pengalaman untuk berperang dengan suasana daging, dengan suasana dunia, dengan suasana setan. Kalau kita lihat situasi dalam dunia ini, bagi kita menggunakan waktu untuk menyembah Tuhan bersama dengan gereja-gereja yang ada, saudara-saudaraku, yang ada khususnya di Indonesia di hari-hari ini, gereja-gereja di mana-mana pada bangkit dalam berdoa. Ada doa bersamaan, tapi ada doa yang dilaksanakan di gereja-gereja. Saya memilih doa kita laksanakan di gereja kita oleh kita sendiri. Dimulai nanti pada hari Selasa. Dimulai dengan doa puasa di tempat ini. Doa sedang diukur oleh Tuhan. Doa dan puasa sedang diukur oleh Tuhan untuk mengadakan suatu perlindungan. Tidak ada perlindungan yang kuat. Gua di bawah tanah, terowongan-terowongan di bawah tanah tidak setangguh perlindungan di dalam darah Yesus, di bawah kaki salibnya Tuhan. Saya mengundang sidang jemaat untuk menggunakan waktu 1 hari dibagi dalam 3 sesi. Saudaraku, ini kebijaksanaan. Sesi pertama pagi jam 9 sampai jam 12. Yang kedua jam 1 sampai jam 3. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu yang terpendek jam 5:30 sampai jam 7 malam. Semua di tempat ini. Kita berdoa, kita berpuasa. Ini secara umum, secara kelompok. Sesudah itu bagi saudara-saudara yang ingin mengkaitkan diri dalam jaringan doa nasional ini, masih saya bukakan kesempatan dari Tuhan. Kesempatan ini saya pun peroleh dari Tuhan untuk mengajak saudara-saudara mengambil waktu sedikitnya 1 hari
Saya ingin anjurkan seluruh sidang jemaat aktif dalam hal ini. Sedikitnya setiap pribadi yang mau terlindung, yang mau terlindung, mengambil satu hari untuk dia berpuasa. Karena kita banyak ini, maka dalam satu hari itu pasti terdiri dari begitu banyak orang. Pada waktu kita mengadakan puasa rantai semacam ini untuk kegiatan di Jakarta waktu yang lalu, kita cukup banyak dalam setiap hari orang berpuasa. Kali ini saya rasa akan lebih banyak, sebab ini saudara-saudaraku menyangkut perlindungan yang Tuhan mau siapkan bagi kita di dalam doa dan puasa. Suatu kemenangan atas daging, atas dunia, atas setan. Oleh kuasa darah Yesus kita mengalami kesaksian, dan kesaksian itu juga merupakan kemenangan atas setan. Mari saudara yang mau ikut, tulis namamu di selembar kertas, nama, alamat, kemudian mau ambil hari apa, tanggal berapa, mau berpuasa hari apa, tanggal berapa. Mulai tanggal 14 sudah 4 Februari itu kita sudah umum, kemudian 5 sampai dengan tanggal 3, 5 sampai dengan 5 Februari sampai dengan 3 Maret. Tanggal 4 Maret kita akan berdoa bersama, puasa lagi di sini. Jadi 1 bulan penuh, dari tanggal 4 sampai tanggal 4 ada puasa sembahyang di gereja ini. Saudara-saudara yang mempuasa tiap hari boleh di rumah. Tentunya tidak dilarang saudara datang di gereja, tetapi sifatnya sendiri, jadi tidak ada yang memimpinnya nanti. Saya juga tidak memimpin tiap kelompok, tidak, hanya pada hari tanggal 4 Februari dan 4 Maret. Jadi saudara pergunakan, saudara tulis sehelai kertas, berikan kepada Pak Yusuf, tolong Pak Yusuf, di belakang, dengan Pak Yakob. Berikan kertas itu kepada Pak Yakob untuk kita susun, kita perhatikan. Setiap kali kita lihat, kita bisa mengikuti perkembangan doa saudara-saudara. Saya akan tetap menyertai saudara, tetapi bersama dengan saya adalah Tuhan bersama saudara dalam doa itu. Itu sebabnya saya butuhkan daftar ini supaya setiap hari dapat diperiksa sejauh mana sidang jemaat berdoa. Ini perlindungan Tuhan. Jadi doa untuk mohon perlindungan Tuhan buat gereja-gereja, buat kebaktian-kebaktian, buat keselamatan kita. Kalau saya lihat susunan dalam kitab Wahyu ini, kita sedang diukur oleh Tuhan. Kita sedang diukur oleh Tuhan. Kita punya firman Allah, kita ada kesaksian Yesus, tetapi bagaimana dengan doa kita? Apa meningkat atau tidak? Itu sebabnya saya rasa untuk saudara mengambil 1 hari khusus untuk pribadi saudara. Tidak berat. 1 hari untuk perlindungan. 1 hari tapi sungguh-sungguh. Berdoa, berpuasa. Pada waktu siang itu tidak makan, tidak minum, saudara-saudaraku, tetapi berdoa, membaca firman. Saudara yang mungkin ada di kantor, gunakan kesempatan yang ada untuk bisa berdoa, bisa membaca firman di saat saudara berpuasa. Puji Tuhan. Inilah penyampaian saya. Saya ingin melihat saudara-saudara semua terlindung, terpelihara. Dalam firman ini saudara sudah lihat bagaimana kita harus hidup. Efesus pasal 5 tadi, Efesus pasal 5, kita harus hidup. Jangan sampai bodoh, jangan tidak arif, tapi hiduplah secara arif, sebab masa ini masa yang jahat. Biar kita berlindung kepada Tuhan, biar kita mohon perlindungan, pertolongan Tuhan. Kita bangkit berdiri.